mendefinisikan fonologi, misalnya itu kerap mengatakan bahwa fonologi adalah bagian dari tata bahasa yang pelajari bunyi. Intinya itu bunyi. Tapi bunyi yang dipelajari dalam fonologi itu bukan sembarang bunyi, itu bunyi yang dihasilkan oleh manusia melalui alat ucap atau alat ujarnya. Nah, yang di sini saya simpulkan dari beberapa kata dari beberapa beberapa definisi dari beberapa ahli, yaitu cabang linguistik. Fonologi adalah cabang linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya dan perubahannya. Fonologi mengkaji bunyi bahasa secara umum dan fungsional. Jadi itu fonologi. Next, boleh? Nah, pembagian bidang fonologi. Fonologi itu, fonologi itu terbagi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Nah, ini yang sering kena nih. Biasanya orang disamakan aja, fonetik, fonemik sama aja. Padahal itu sangat berbeda sekali ya. Kalau fonetik itu ilmu yang mempelajari pembentukan bunyi bahasa. Jadi bunyi bahasa yang dihasilkan manusia itu dipelajari fonetik. Tidak, kita belum tahu artinya apa, maknanya apa. Dia fonetik. Jadi nggak usah misalnya kita menemukan satu ini artinya apa? Kita cuman dia bicara apa, terus kita transkripsikan, nah itu kerjaan di fonetik. Sementara di fonemik, fon itu sudah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Jadi bunyi bahasa tadi sudah kita transkripsikan atau sudah kita tulis menjadi sebuah kata misalnya, atau sebuah font bunyi, dan itu bisa menjadi pembeda makna, maka itu disebut dengan fonemik. Next. Ya, kedudukan fonologi dalam linguistik. Kemarin secara umum sudah dibicarakan sama pembicara sebelumnya bahwa linguistik itu terbagi dua, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Jadi mikrolinguistik ini itu biasanya jelimet dan susah. Teman-teman itu lebih banyak membahas kalau ngambil untuk penelitian itu makro. Karena makro itu lebih ke wacana, lebih misalnya kayak kemarin misalnya fenomena bahasa, kenapa ada bahasa ini di rakyat ini, di masyarakat sekarang, itu biasanya itu makrolinguistik. Mikro ini nggak banyak penggemarnya, mikro itu dikit. Cuman kalau kita udah belajar mikro ini ternyata sangat menarik sekali, jelimet tapi menyenangkan. Jadi mikrolinguistik itu ada teori linguistik, ada linguistik deskriptif, ada linguistik historis komparatif. Dan di makro ada linguistik forensik, sosiolinguistik, ekolinguistik, stilistika, dan lain-lain. Banyak lagi ya makrolinguistik. Nah, di teori linguistik itu ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Kita di sini di teori linguistik berarti. Oke, next. Nah, di mikrolinguistik itu ada fonologi, membahas masalah bunyi, morfologi itu tentang morfem, sintaksis tentang kalimat, dan semantik tentang makna. Fonologi, tapi morfologi, sintaksis, dan semantik ini awalnya itu dari fonologi. Moderator, saya bisa bertanya pada peserta? Bisa, Kak. Oh ya, siapa di sini yang jurusan pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris boleh? Jawab pertanyaan saya. Boleh jawab ya, pertanyaannya begini. Di dalam bahasa Inggris itu untuk menyatakan sebuah kayak atau n, apa bedanya? Maksudnya kapan kita menggunakan banana, misalnya gitu. Kapan kita menggunakan an? Ada yang bisa jawab?
Saya Kak mau coba jawab Kak. Ya, Jadi, silakan. oke, terima kasih. Jadi kalau menggunakan itu ketika ada kata selanjutnya itu tidak diawali oleh kata yang diucapkannya tuh vokal. Contohnya Vokal kayak, jadi pakai berarti kalau diucapkannya itu awalnya tuh konsonan. Contohnya kayak university gitu. ya. Baru tuh kalau an itu dia tuh diucapkannya ketika diikuti sama kata yang kalau diucapkan itu vokal, walaupun itu misalnya tidak vokal. Contohnya kayak an hour gitu Kak. Oh Yang ya, sama. gitu ya. Ya, jadi banyak guru-guru bahasa Inggris itu menerangkan kalau itu kenapa digunakan karena pangkal kata dari kata dalam bahasa Inggris itu adalah konsonan. Misalnya banana. Jadi kita pakai banana. Tapi kalau pangkal katanya itu huruf vokal, misalnya umbrella, itu makanya dia bacanya an umbrella. Gitu. Tapi ketika tiba di tadi university atau hour, jadi jadinya rancu. Lah, ini kata murid-muridnya kan vokal katanya kan. Ini hour konsonan, tapi kok pakai an hour gitu. Jadi di sana, disitulah letak fonologi tadi. Ternyata hmm, walaupun dia di sana bidang kata, tetap bunyi yang diperhatikan, tetap bunyi yang menjadi acuan untuk untuk atau an tadi. Sampai sini paham ya? Kemudian di sintaksis misalnya, sintaksis ini kan kalimat ya, kalimatnya gini, kamu di sini, kamu di sini, beda nggak kira-kira? Beda Kak kayaknya. Beda, beda, Iya. beda intonasi. Ya, kamu di sini, kamu di sini. Ah, begitulah. Jadi di dalam nanti kalau misalnya ada yang ngambil sintaksis juga bunyi itu menentukan juga untuk penelitiannya. Jadi fonologi itu di di kedudukannya di bidang-bidang cabang-cabang linguistik itu paling utama. Makanya kita sebelum belajar yang lain itu memang harus belajar fonologi dulu. Kemudian apa sih pentingnya belajar fonologi? Fonologi itu untuk apa? Untuk yang misalnya suka belajar bahasa asing itu untuk mendapatkan pronunciation yang tepat. Fonologi. Banyak misalnya apa sih mobil yang terkenal dari Jerman itu, ada yang tahu ya? BMW ya? Mercedes. Itu dari Prancis, Kak. Oh iya, Ya, misalnya BMW. BMW itu banyak orang Indonesia atau nggak orang Indonesia aja, dari kayak Amerika juga bilangnya BMW, kan? BMW itu nggak tepat, orang dia bukan bahasa Inggris tapi bahasa Jerman. Jadi BMW ya itu bilangnya BMW. Tapi kalau kita nggak tahu ya kita ikut-ikutan ya, kayak karena dari luar negeri kita bilang BMW gitu. Padahal dia BMW. Karena di bahasa Jerman itu seperti bahasa Indonesia. Oh, apa yang tertulis begitulah suaranya. Satu suara gitu ya. Oke, next. Oh, satu lagi. Itu yang merek sepatu ya, banyak juga yang bilang naik gitu. Padahal itu kan Nike cara bacanya. Oke, next. Beda fonetik dan fonemik. Yang jelas tadi udah di depan dikatakan bahwa fonetik itu dia hanya bunyi mentahnya saja yang kita pelajari tanpa membedakan makna. Sementara fonemik itu adalah bunyi yang bisa membedakan makna. Fonetik mempelajari produksi bunyi bahasa tanpa mempedulikan makna. Fonemik mempelajari fungsi bahasa sebagai pembeda makna. Selanjutnya saya kasih clue untuk membedakan fonetik dan fonemik. Balik lagi. Satuan bunyi terkecil pada fonetik disebut font.
dan satuan bunyi terkecil di fonem itu disebut fonem. Saya kemarin waktu belajar tuh agak bingung-bingung dengan istilah-istilah. Ternyata dia untuk cabang ilmu yang ini istilahnya ini, padahal sama aja tuh. Kemudian untuk bidang fonetik itu disebut fon, dan di bidang fonemik itu disebut fonem. Fonem gitu makna. Kemudian ini Bapak fonologi dunia mengatakan phonetics gathers the raw material and phonemic cooks it. Jadi fonetik itu mengumpulkan materinya, materi mentahnya, dan fonemik itu memasaknya. Itu ya membedakannya. Jadi bahan-bahan mentahnya itu di fonetik. Dan kemudian untuk mengolahnya kembali, dimasak kembali, itulah yang dilakukan oleh fonemik. Dan selanjutnya pada fonetik transkripsinya menggunakan lambang kurung seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman tuh lihat kan di buku-bukunya, ini kalau dia masih kurung siku seperti ini, berarti dia fon. Yang kita belum tahu dia ini sebuah fonem atau bukan, bisa membedakan makna atau bukan. Nah, dilihat dari kurungnya itu begitu. Itu juga nanti kalau misalnya font ini, nah, terus dibikin gitu lambangnya. Seperti yang satu lagi itu salah. Jadi yang memang kurung siku. Kalau fonemik dia menggunakan kurung miring ya, garis miring kayak gitu. Nah kalau udah garis miring kayak gitu, dia sudah dibuktikan bahwa dia itu memang fonem. Jadi untuk membuktikan dia itu fonem atau dari fon menjadi fonem juga ada prosesnya. Kita harus melihat dulu distribusinya. Nanti kalau ada yang tertarik untuk meneliti tentang ini, boleh tanya ke saya. Kita harus lihat dulu penyebaran distribusi bunyinya di tengah, di awal, di akhir. Kalau cocok, nah itu berarti dia fonem. Atau kita harus lihat dulu peta bunyinya, peta bunyi daerah yang mau kita teliti misalnya. Setelah sudah terbukti bahwa dia itu fonem, bisa membedakan makna, maka itu adalah setelah diteliti font itu apa bisa membedakan makna, nah maka dia berubah tanda kurungnya menjadi fonem, tanda kurungnya jadi tanda miring kayak gitu. Pada fonetik menggunakan istilah vokoid dan kontoid. Nah, karena dia belum tahu apakah itu vokal atau konsonan, maka disebutlah dengan istilah vokoid. Vokoid itu apa? Suara yang tidak hambat ya. Dan nanti kita di next ada apanya, ada petanya. Dan kontoid. Sedangkan fonemik menggunakan istilah vokal dan konsonan. Setelah dia terbukti bahwa dia ada sebuah fonem, makanya berubah namanya menjadi vokal dan konsonan. Oke, next. Oke, apa itu fonetik? Fonetik itu terdiri dari 3, artikulatoris, fonetik akustis, dan auditori. Jadi artikulatoris itu artinya alat-alat bicara manusia, menghasilkan bunyi bahasa. Nah, ini jelas ya. Oke, jadi alat-alat bicara manusia menghasilkan bunyi bahasa, kemudian misalnya A gitu, A bulat, maaf. Oke. Dan akustis itu dia mengkaji frekuensi getaran bunyi, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Auditoris itu bahasa yang dihasilkan oleh manusia tadi, yang kemudian sudah mendapat getaran dari udara masuk ke telinga manusia. Yang lain, nah, itu disebut dengan auditori. Nanti ada apa? Ada gambar selanjutnya yang lebih jelas. Oke, next. Nah, ini International Phonetic Alphabet.
sesungguhnya ya, kalau kita orang linguis itu antara huruf dan lambang bunyi itu beda. Dan itu udah dibakukan di dunia memakai ini. Misalnya, mana? Glotal. Coba lihat glotal. Ada teman-teman nampak itu glotal? Siapa yang tahu bunyi glotal seperti apa? Glotal itu, boleh saya nulis di sini moderator? Boleh, Kak. Semoga terlihat oleh para peserta. Halo? Kali dia? Iya, tampaknya layar kali dia nge-freeze ya teman-teman semua. Halo? Iya, tampaknya kali dia mengalami sedikit gangguan. Teman-teman mohon ditunggu sebentar ya. Iya. Halo kali dia udah bergabung kayaknya. Masih di mute, Kak, maaf. Oh ya, Iya. pakai handphone kayaknya jaringannya nggak masuk nih ke laptop. Nggak apa-apa ya? Iya, Kak. Oke. Coba lihat. Oh ya ini. Kalau bisa teman-teman lihat bunyi nasal dan velar. Ya, yang masih yang ini ya, Arif. Itu ada bunyi nasal dan velar. Udah tahu, udah dapat lambangnya? Gitu ya. Itu bunyinya tuh Jadi itu kalau di bahasa Indonesia kan NG gitu. Jadi ternyata kalau di bunyi fonetik itu lambangnya kayak gitu. N tapi kayak ada ke bawah gitu ya, ke bawah. Nah, ini yang menarik sekali. Jadi kalau kita melakukan penelitian ke daerah-daerah yang yang bahasa Indonesia yang bahasanya itu emang benar-benar baru kita dengar, kita transkripsikan itu ya ini dari lambang-lambang bunyi ini. Jadi kita nggak memakai alfabet, bukan ABC yang 25 buah itu, kita pakai lambang International Phonetic Alphabet ini. Gitu. Nanti setelah kita transkripsi itu ditulis gitu. Transkripsi adalah penglihatan tutur yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan. Setelah kita transkripsikan, baru kita bikin peta bunyi, baru kita buktikan, kita uji apakah dia fonim atau bukan, baru bisa menjadi alfabet, baru bisa kita bikinkan seperti kata-kata dalam bahasa Indonesia gitu. Tapi sebelumnya harus begini, harus menggunakan International Phonetic Alphabet. Dan ini kalau bisa sih anak linguistik hafal ya. Oke, next. Nah, apa itu fonemik? Ada dua, itu
Kenneth L. Pike mengatakan fonim, tunggu. Fonemik itu em, objek kajiannya adalah fonim. Nah, makanya saya langsung bikin ke fonim is one of the significant unit of sounds or a consonantive sound unit. Kemudian Bloomfield mengatakan minimum unit of distinctive is a fonim. Berdasarkan rumusan tersebut jelaslah bahwa fonim mempunyai fungsi pembeda, yaitu pembeda makna. Oke, next. Boleh, oke. Fonim itu ada dua, fonim segmental, fonem yang dapat dianalisis keberadaannya vokal dan konsonan, jadi udah berubah. Kalau tadi di fonetik kita ngomong vokoid dan kontoid, nah sekarang di fonemik kita udah mengganti menjadi vokal dan konsonan. Kemudian fonem suprasegmental, fonem yang keberadaannya harus bersama-sama fonem segmental. Apa sih suprasegmental tuh? Seperti memanjangkan, misalnya dalam bahasa Inggris itu kayak sit, shit, gitu kan, shit dan sheet, kayak senyum, sheet agak panjang ini, itu kan bisa mengubah makna. Satu sheet, satu sheet, siapa yang tahu maknanya? Jadi kayak gitu ya. Jadi walaupun dia bukan lambangnya itu, simbolnya itu bukan huruf, tapi dia kalau dalam bahasa Inggris tadi untuk memanjang itu bisa titik dua itu lambang-lambang seperti itu bisa mengubah makna, makanya dia termasuk fonem. Jadi suprasegmental itu biasanya kayak ada tanda Austrop, jadi itu biasanya kayak apa ya, kayak tanda-tanda baca gitu. Nah itu di suprasegmental. Kalau fonem segmental itu jelas dia vokal dan konsonan. Oke, next. Oke, ini gambar alat-alat ucap dan cara kerja alat bicara. Cara kerja itu seperti ini. Dari mana? Dari labium atas dia. Ya, dia ya dari arus udara dulu. Udara masuk ke organ tubuh, ke syarat-syarat udara agresif, ke arus udara agresif. Arus udara agresif itu udara dari luar masuk ke alat-alat bicara, ke bagian labium atas, labium bawah, bibir, kemudian masuk ke dentum, alveolum, kemudian dan keluar lagi dari paru-paru. Keluar dari paru-paru arus udara yang ingresif. Jadi istilah-istilah seperti itu. Kalau agresif itu udara dari luar, nah kalau ingresif itu dari dalam. Kalau dia suara-suara vokoid itu biasanya tanpa halangan ya, misalnya a gitu. Jadi nggak ada yang menghalang, beda dengan jadi ada yang menghalangi, ada yang coba next Arif lagi. Kayaknya bawah banget, bawah lagi ini. Jadi bunyi hambat di bibir, di labial itu ada b. Ini udah fonem ya, dia udah konsonan. Kemudian kalau geseran f di labio dental, labio itu bibir, dental gigi, dan v dan seterusnya. Balik ke yang pertama tadi, Arif. Ya, next. Jadi sebenarnya alat-alat ucap ini sama dengan fungsi utamanya itu untuk kelangsungan hidup kita. Untuk makan, untuk bernafas, itulah alat ucap itu. Jadi komponen supraglotanya berfungsi sebagai lubang resonansi dalam pembentukan bunyi. Kemudian rongga kerongkongan, faring, rongga hidung, rongga mulut, dan kemudian laring, pita suara, dan glotal. Itu next.
Proses pembentukan bunyi, sarana utama dan proses pembentukan bunyi adalah arus udara, pita suara, dan alat ucap. Makanya kalau yang orang berkebutuhan khusus, misalnya dia tuli, dia tidak bisa, misalnya alat ucapnya bagus, tapi alat dengarnya tidak bagus, jadi dia ikut-ikutan tidak bisa bicara, karena dia tidak bisa mendengar, tidak bisa mendengar, jadi dia tidak bisa menirukan apa yang didengarnya itu, makanya dia ikut-ikutan nggak bisa bicara. Tapi dengan beberapa terapi sekarang saya lihat udah banyak yang bisa bicara, cuman dia tidak tepat seperti yang biasa kita bicarakan. Jadi alat organ tubuh itu misalnya orang yang ompong ya, atau yang itu beberapa kata dia memang nggak bisa bilang, jadi nggak jelas atau itu. Jadi sangat menentukan sekali yang namanya organ bicara ini. Pernah ya, misalnya ada kayak saya lah, saya kan giginya jelek tuh. Jadi beberapa kata tuh mungkin agak agak gimana gitu. Waktu ngaji tahsin itu kan harus benar cara makhorijal hurufnya itu. Nah, ada beberapa huruf yang saya itu susah. Tapi kalau dengan usaha maksimal bisalah mendekati itu. Oke, next. Nah, ini dia vokal. Oke. Vokal itu tuh ini vokal bahasa Indonesia ya. I itu dia di depan I. Kemudian di tengah tuh ada E. Ini seperti. Di belakang ada U. Tertutup. O semi tertutup. Di media di atas bawah tuh ada E. Ini ada E. Oke. Ini jelas juga. Nah, begitulah kira-kira. Dan vokal dalam satu bahasa itu bisa berbeda-beda. Ini bahasa Indonesia berbeda. Nanti ada lagi, misalnya di bahasa Sarawak yang saya teliti itu nggak ada huruf O. Jadi orang Sarawak itu sering kalau misalnya mobil itu mereka bilang mobil. Kalau misalnya foto itu dia pakai bahasa lain, kata lain, leksikon lain. Misalnya gambar. Jadi dia nggak ada foto. Mobil itu emang nggak ada ya, nggak ada di bahasa itu, cuman karena masuknya era modern ini, jadi mereka tuh ngomongnya mobil. Jadi orang sering bilang, orang Sarawak itu kampungan ya, soalnya dia bilang mobil tuh mobil. Padahal bukan karena kampung, karena emang di bahasa itu nggak ada huruf O. Kemudian nggak ada huruf E kalau di bahasa Sarawak. Bahasa Sarawak itu di Bengkulu Selatan. Jadi nggak ada huruf E. Jadi misalnya dia bilang apa yang ada huruf E? Nama orang lah. Misalnya Reni Silawati. Jadi Rini Silawati gitu. Nggak bisa mereka ngomong Reni kan. Nggak bisa ngomong Reni, selalu Rini. Kalau kayak saya dan dia. Iya, padahal ada I, tapi mereka nyebut saya itu Lydia gitu. Oke, next. Oh, ini udah tadi, next. Ini apa ya? Oke, sekarang diphthong. Nah, diphthong itu di dalam bahasa Indonesia ada misalnya amboy gitu. Oi. Jadi dia dari bawah oi. Misalnya lagi kerbau, kerbau gitu. Jadi diphthong itu vokal rangkap, huruf vokal 2, au.
gitu. Bisa ditemukan lain. Nah, diptong ini juga berbeda-beda dalam setiap bahasa. Jangan jauh-jauh ke luar negeri, ke daerah-daerah aja di Indonesia. Kan Indonesia punya berapa bahasa tuh ya? Yang udah teliti itu 7.000 bahasa lebih ya. Kemudian next, yang terakhir ini udah mau habis. Oke, ini bentuk klaster. Apa itu klaster? Klaster ini, dari klaster itu kita udah tahu bahwa klaster itu dempet. Jadi sama dengan rumah, kata orang rumah klaster itu. Kalau di Pekanbaru itu rumah klaster tuh dikira orang rumah mewah gitu. Nah, kenapa? Padahal klaster itu kan dempet. Dua buah rumah yang berdempetan kayak satu dinding. Nah, begitu juga klaster di sini. Itu klaster itu kalau misalnya di sana vokal rangkap, kalau di sini gugus klaster ada deretan konsonan yang terdapat bersama pada satu kata. Jadi jika klaster dari atas dua kontoid yang berlaku adalah ini dalam bahasa Indonesia, kontoid pertama hanya sekitar P, B, kontoid kedua hanya sekitar I, R, W, S, M, dan N. Contohnya apa? Kalau yang B, jika kelasnya terdiri dari 3 kontoid yang berlaku adalah kontoid pertama selalu S, kontoid kedua itu T atau P, kontoid ketiga itu R atau L. Contohnya yang B itu skripsi misalnya. Skripsi S, SK, ya 3. Yang dua ini misalnya planologi, PL, planologi. Jadi P-nya yang pertama, yang keduanya L, planologi. Oke, mungkin itu ya. Next. Thanks ya. Mungkin itu lebih banyak ke ini aja. Itu pembuka aja lebih banyak ke diskusi. Jadi teman-teman kalau mau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya kembalikan ke moderator, kepada Siva. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Lydia atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Diingatkan kepada teman-teman yang ingin bertanya dapat mengetikkan izin bertanya di kolom chat Gmeet yang tersedia. Nah, sepertinya sudah ada pertanyaan pertama nih Kak. Langsung saja untuk Kak Anissa Dwi Aprilia dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya, Kak. Jadi saya ingin bertanya di bagian pembentukan klaster. Nah, tadi itu tertulis ada klaster yang terdiri atas 3 kontoid. Itu apakah bisa kata struktur itu termasuk 3 kontoid atau bagaimana, Kak? Bisa beri contoh lagi, Kak? Iya. Terima kasih banyak. Ya, langsung dijawab itu Siva. Iya Kak, boleh langsung dijawab. Ya, strukturnya termasuk ya. Jadi STR, struktur. Ada banyak. Biasanya dalam bahasa Indonesia asli kita sebenarnya nggak ada nggak ada cluster. Cluster itu kata-kata serapan dari bahasa asing. Kalau bahasa Indonesia itu nggak ada. Jadi yang cluster itu, yang kata serapan itu kan membuat bahasa Indonesia kaya ya, membuat kamusnya bertambah tebal gitu. Itu dari serapan dari bahasa asing. Biasanya cluster itu emang diserap dari bahasa asing. Misalnya struktur itu ya itu termasuk ya Nisa ya. Nanti Nisa bisa tuh cari yang lain, misalnya kayak transportasi, transformasi, ya kan, yang gitu. Ada lagi yang mau Nisa tanyain? Tidak ada, Kak. Sudah cukup. Terima kasih banyak, Kak. Ya. Iya, makasih Kak Anissa dan Kak Lydia atas pertanyaan dan jawabannya. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya oleh Kak Imel Melati. Dipersilahkan. Ya Kak, suara saya kedengaran Kak? Iya, dengar email. Jadi gini Kak, kan
bisa dibilang tadi contoh-contoh kayak labial, kayak bilabial atau ya ada huruf. Tadi kan sudah Ya, dijelaskan. Oh, jadi tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa kayak contoh-contoh penyebutan P, F yang dalam bahasa ya. Indonesia. Nah, pertanyaan saya, ada nggak persamaan antara cara nyebut pronunciation yang bahasa Inggrisnya sama bahasa Arab yang biasanya tuh untuk ngaji-ngaji gitu. Nah, terima kasih. Bahasa Inggris sama bahasa Arab penyebutannya. Sama ya, banyak. Rata-rata bahasa di dunia itu ya ada konsonan, ada ada konsonan dan ada vokalnya. Tapi ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Jadi tentu saja ada. Kita kan ke bunyinya. Kalau bukan simbol, misalnya kalau dalam bahasa Arab itu seperti apa? Soundnya sama dengan dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa Rusia atau bahasa Bengkulu sama. Itu sama, kan udah sepakat di IPA itu kalau lambangnya seperti apa. Kalau misalnya apa lagi ya, kalau bahasa Arab itu yang kita sering itu nah, kalau fu nggak ada gitu ya, tapi F dia ada. F kalau yang dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris juga ada, bahasa Indonesia juga ada. F itu jelas. Gimana Imel? Apa hilang lagi ya? Ya Kak, sudah cukup puas. Terima kasih. Ya gitu ya. Ya, email maksudnya gitu. Jadi yang IPA tadi yang udah disepakati sama guru-guru itu, guru sebenarnya mereka tuh bukan linguistik. Pertama kali itu adalah guru-guru bahasa namanya. Mereka menyepakati itu, dan itu karena hampir terdapat di seluruh bahasa yang ada di IPA itu. Dan lambangnya itu memakai lambang IPA tadi, karena tidak semua bahasa di dunia itu pakai aksara seperti itu. Seperti bahasa Korea, mereka punya aksara sendiri, seperti Cina mereka punya aksara sendiri, tapi sound bunyinya itu sama dengan yang ada di IPA tadi. Yaitu. Jadi kalau kita melakukan penelitian nanti, misalnya Melati tuh pergi ke Korea nih, kayaknya tertarik banget lah dengan bahasa Korea, kan lagi in sekarang. Pergi Melati ke sana, nggak ngerti lambang hangulnya itu, kan nggak ngerti. Tapi Melati rekam orang Korea itu bicara, ditranskripsikan atau ditulis memakai lambang IPA tadi, itu udah benar. Jadi kita nggak mesti belajar lambang-lambang hangul itu seperti apa, pakai aja yang IPA yang tadi. Itu ya, Melati ya. Iya Kak, terima kasih Kak. Iya, oke. Iya. Langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Untuk Kak Cahyo Nugroho dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, logat itu masuk ke dalam fonologi ya Kak ya. Misalnya nih kita, misalnya kayak orang Jawa nih, kan logatnya kan logat Jawa. Nah, tentunya dia belajar pronunciation ya, yang harus diucapkan dengan benar gitu. Pertanyaannya, apakah logat ini masuk ke dalam fonologi? Terus, yang kedua, mungkin studi kasus ya. Waktu itu saya pernah ke Filipina. Itu ada namanya bahasa Taglis, di mana dalam satu kalimat mereka campur adukan dengan bahasa Inggris, tetapi dengan pronunciation mereka.
Misalnya transportation ya kalau bahasa Inggrisnya kan. Kalau di bahasa Indonesia itu transportasi. Sedangkan kalau di bahasa Taglisnya itu bahasa Inggrisnya or transportation, ada ion. Apakah itu juga masuk ke dalam fonologi? Terima kasih Kak. Oke, Cahyo, makasih. Ya, logat ini Cahyo masuk ke dalam bunyi juga untuk kalau mau diteliti itu masuk dialektologi. Ya, dia nanti kalau Jawa itu kan O-nya tuh maksud saya gini, bahasa vokal bahasa Jawa dan vokal bahasa Indonesia itu ada yang sama, ada yang tidak. Nah, itulah kayanya Indonesia itu. Jadi itu bisa menjadi bahan ya, menjadi objek kajian, tentu aja itu bidang fonologi, bisa sekali. Kemudian itu yang kedua tadi tentang bahasa Filipina ya, bahasa yang dicampur-campur ya, itu fonologi juga bisa. Di kampung saya itu, di Bengkulu itu satu-satunya provinsi di Indonesia ya yang dijajah Inggris. Jadi banyak kata-kata yang di kata-kata yang orang kampung lah, orang pedalaman kok dia ngerti bahasa Inggris. Misalnya apa? Sekolah, mereka bilang school. Bukan school gitu, K-nya ditekan di sana enggak, school gitu. Terus bola, mereka bilang ball. Kalau bahasa Inggris kan ball. Nah, mereka bilang ball. Kemudian itu ada juga selimut. Selimut itu apa sih bahasa Inggris selimut? Blanket ya. Kalau mereka itu bilang blanket. Ada banyak kata yang di dalam bahasa Inggris bahasa daerah yang mirip dengan bahasa Inggris. Nah, Cahyo bisa tuh kalau mau misalnya saya enggak lah Kak, kalau meneliti bahasa ini saya nggak mau lah di Indonesia, saya maunya keluar negeri sekalian jalan-jalan, kan? Boleh. Itu Cahyo bisa bisa neliti tentang fonologi di situ, yang bahasa Filipina Inggrisnya itu kayak Singlish ya, Singapura Inggris. Bisa juga di situ Cahyo dialek masuk. Bisa juga ke morfologi misalnya. Itu. Ya. Itulah maksudnya, saya tuh nggak bisa bilang gimana menariknya membahas masalah bunyi ini, tapi itu sangat menarik. Apalagi kalau kita udah sampai ke daerah-daerah melakukan penelitian. Banyak bahasa, misalnya di bahasa Minang ya, bahasa Minang itu kok mirip kali dengan bahasa Bengkulu, padahal Bengkulu lagi. Iya, soalnya saya pernah di Bengkulu kemarin kan. Banyak sekali bahasa Minang itu mirip sekali dengan bahasa Bengkulu, padahal mereka kan jauh. Kalau naik bus itu 24 jam, dipisahkan oleh bukit gitu. Kok bisa sama seperti itu? Itu bisa jadi bahan penelitian juga. Atau misalnya bahasa Minang lagi. Bahasa Minang orang Jawa dengan Minang yang diucapkan orang Minang itu pun berbeda. Bedanya bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari bunyi, bisa dilihat dari kata yang mereka pakai, bisa dilihat dari morfem, dilihat dari dari morfem itu dari imbuhan yang mereka pakai gitu. Nah, itu juga bisa menjadi objek kajian kita kalau tertarik dengan bunyi. Cahyo misalnya orang Jawa, terus Cahyo itu pergilah ke Pekanbaru atau ke Batam. Dengarkan orang Jawa yang ada di Pekanbaru itu ngomong bahasa Jawa, udah berbeda dengan Cahyo loh. Di situ udah bisa menjadi objek kajian, udah bisa jadi satu tesis. Kalau dilanjutkan bisa jadi disertasi. Oke, Cahyo? Oke, terima kasih Kak jawabannya. Oke, Cahyo. Iya, Cahyo nih buat teman-teman semua. Berarti Kak, izin bertanya sedikit, kalau misalnya seperti misalnya orang Korea atau orang Cina yang berbahasa Inggris kan itu suka terbawa sedikit logatnya, itu juga termasuk gitu ya Kak?
Oh iya kakak nggak sopan ya, belum selesai sih mau bicara udah oh iya oh iya. Nggak Maaf apa-apa, ya. Kak. Ya Korea itu menarik ya kalau kita lihat film dramanya itu karena mereka tuh tidak ada yang cluster apalagi itu mereka tuh semuanya eh, konsonan vokal. Misalnya apa bahasa Inggris yang di orang Korea misalnya coba Siva cari satu kata deba. Bebas. Enggak, bahasa Inggrisnya misalnya em, apa Thank sih? you, gue mau. No, orang Korea berbahasa Inggris gitu yang kita bahas ya kan Siva kan? Gitu. Kak, biar Misalnya gini Kak, aku pernah dengar orang Korea ngomong misalnya bahasa Inggrisnya terima kasih, dia tuh nggak thank you gitu, thank you gitu loh. Jadi kayak ada akhirannya gitu. Iya benar, thank you karena mereka tuh selalu huruf vokal konsonan dua-dua. Nah kayak gitu. Selalu dua kayak tapi bahasa Jepang gitu juga ya. Apa tuh tadi ada yang bilang hamburger, ada tuh hamburger garu katanya. Bahasa Inggrisnya. Ya itu bisa diteliti banget. Bisa dari sound bunyinya, bisa dari dialeknya gitu. Jadi kita harus kalau mau neliti kayak gitu cari beberapa orang Korea yang sudah mewakili untuk jadi untuk jadi subjek kita kan, jadi objek kita, bisa minta tolong untuk jadi penelitian saya, kemudian cari penutur asli juga. Nah, kalau udah ke Korea itu udah jumpa lah ya penutur asli itu, udah banyak. Jadi penutur asli, jadi bisa memakai kata-kata Swades itu udah ada 200 kata ya kalau nggak salah. Nanti kalau salah dibenarkan ya. Ada 200 kata Swades, disuruh dia bicara ini. Terus yang asli, orang penutur asli suruh dia bicara itu juga. Nah, apa yang kita transkripsikan, apa yang beda antara orang Korea berbahasa Inggris dengan orang native yang berbahasa Inggris. Nah, apa bedanya itu yang kita jelaskan. Itulah kerjaan para linguis. Itulah jadi bahan penelitian. Udah dapat kita satu tesis satu. Kok jadi ngomongin startup? Drama terbaru tuh kayak ampun. Seru banget pembahasannya. Oke, karena udah seru-seruan nih, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Siti Rohma, dipersilahkan. Oke Kak, terima kasih. Izin bertanya kepada Ibu, bagaimana nih Bu cara kita ngebedain? Saya belum paham aja nih Bu, soalnya baru masuk ke pembelajaran ini. Bagaimana cara kita membedakan antara fonetik dan fonemik kayak di bahasa Minang gitu Bu, di bahasa Bengkulu gitu. Soalnya saya juga pernah mempelajari bahasa-bahasa dari Sumatera gitu ya Bu ya. Jelas berbeda gitu Bu, dari misal bahasa Melayu dengan bahasa Palembang gitu Bu. Jadi kayak ada perbedaan gitu. Gimana Bu cara ngebedainnya Bu? Siti Rohma orang Palembang ya? Iya Bu. Oh itu bahasa kita mirip-mirip tuh. Wong kita Iya, galau. Iya wong kita galau. Nanti kirimin, saya jawab ya, nanti kirimin pempek. Siap Bu. Kayak pempek jadi. Jadi kalau itu kan udah perbandingan. Kalau perbandingan itu kita udah masuk ke ranah dialektologi, membandingkan ini dengan ini gitu. Yang mau kita bandingkan tuh dari segi apanya? Misalnya dari segi bunyi tadi. Kalau Siti Rohma terlambat ya masuknya. Jadi kalau misalnya kita rekam dulu nih, kita pakai bahasa Swades atau terserah lah mau pakai apa saja yang mau dibandingkan itu kata-katanya, berapa kata gitu. Atau nggak usah ditanya atau gimana, rekam aja bicara sehari-hari mereka. Orang Palembang nih rekam, dia ngomong sehari-hari seperti ini. Kemudian orang Minang itu direkam juga, dia ngomong sehari-hari seperti ini. Harus banyak ya hasil rekamannya, semakin banyak dia semakin valid. Kalau dikit, 1 orang 2 orang nggak valid. Direkam, kemudian kita dengar, kita transkripsikan. Transkripsi itu kita tulis
dari apa yang dia omongkan kita tulis. Kita tulisnya itu nggak pakai alfabet, nggak pakai huruf, tapi pakai IPA tadi, pakai lambang-lambang bunyi. Nah, pekerjaan kita seperti itu dari menulis apa yang mereka katakan tadi, itulah disebut dengan apa coba? Dengan fonetik. Nah, iya, itu fonetik kerjaan kita tuh. Kita nggak tahu nih artinya apa. Anggaplah kita nggak tahu. Ini apa? Ini artinya apa? Kemudian kita mencari makna. Nah, ini artinya apa ya yang dikatakannya ini, maknanya apa? Betul nggak? Apa tunggu. Ya. Apakah di bahasa Palembang ini sama dengan bahasa Minang? Kita buktikan. Ada jalan cara membuktikannya tuh. Udah kita buktikan, ternyata terbukti. Ternyata bedanya di sini, samanya di sini. Nah, pekerjaannya seperti itu udah ke fonemi. Nah, gitu loh Siti Rohmah. Ya Bu, makasih. Sedikit paham Bu, makasih. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, maksudnya nggak masalah berbeda ya, Mas. Berbeda itu ya kekayaan. Kalau nggak beda nggak ada dong penelitian bahasa. Ngapain sama seluruh dunia ini pakai itu? Ya kan? Iya Bu. Jadi yang berbeda itu yang bikin seru tadi. Loh, kok ini beda? Loh, kok ini sama? Loh, kok ini pakai bahasa Spanyol sih? Kok ini bahasa Cina? Orang Palembang tuh ada ini dia pendidikan politik tuh sama orang Cina. Makanya ada beberapa kata kayak cece segala macam itu udah biasa aja di Palembang tuh. Padahal kalau Cina juga bukan cece gitu. Tapi kok ada cece? Ya. Oke. Makasih ya Bu atas penjelasannya. Iya. Lanjut lagi nih Kak, masih ada. Ini ada anak ekonomi yang tertarik nih Kak sama linguistik. Jadi Ine Febrianti Siregar ingin bertanya, maaf Kak, saya anak ekonomi, saya kurang paham mengenai linguistik. Tapi saya mau bertanya pada saat apa dan bagaimana bahasa linguistik itu digunakan dan di mana biasanya kita bisa menjumpainya, begitu Kak. Oke ya. Ine ya namanya. Iya. Mata kali apa ya Ine? Bagus, anak ekonomi mau belajar linguistik. Linguistik itu Ina bahasa. Ya kemarin udah dijelaskan apa beda bahasa dan linguistik. Jadi dalam linguistik itu ya kajiannya itu bahasa yang diolah-olah. Bahasa apa? Dari yang terkecil, makanya kita sebut mikro. Dari satuan terkecil dari bahasa itu apa sih? Bunyi. Ada morfem. Satuan terkecilnya kalau bunyi itu fonologi ya, ada dua. Fonologi itu ada dua. Fonetik dan fonemik. Satu terkecilnya bunyi juga dia, tapi kalau di fonetik itu kita sebut dia fon, kalau di fonemik kita sebut fonem gitu. Jadi kapan kita gunakan linguistik ini ya, maksudnya teori linguistik ini kita gunakan itu ketika misalnya Ine seperti saya bilang tadi tertarik dengan belajar bahasa Korea lagi Korea. Jadi Ina itu belajarnya tuh saya ini aja Kak, saya nggak kursus bahasa Korea, saya belajarnya otodidak dari nonton drama Korea misalnya gitu kan. Nah, ketika Ina sudah mendengar bahasa Korea tadi, kemudian Ina tirukan, ini itu udah melakukan pekerjaan linguistik itu. Kemudian belajar pula cara menuliskannya. Nah, itulah dalam hidup saya. Sebenarnya kita udah melakukan itu ya. Kemudian saya bilang tadi kayak merek misalnya kan. Kayak kita bisa, aku beli sepatu baru loh, mahal. Sepatu apa? Naik gitu. Itu padahal cuma merek aja, kita salah penyebutannya Nike. Itu kita bacanya Nike. Kalau Nike, Zakir Nike gitu. Oke. Atau kayak tadi, wih dia pakai BMW dang, gitu kan, biar keren. Kayak kalau orang Pekanbaru tuh bisa pakai dang gitu. Wih dia pakai BMW dang, gitu, keras lagi ngomongnya.
Kalau orang biasa ya udah, wow keren dia ya, dia ngomong BMW itu BMW berarti dia ke Inggris-Inggrisan gitu. Padahal salah. Itu BMW gitu. Itu yang di kehidupan sehari-hari memakai linguistik gitu. Kemudian lagi satu lagi ke di luar bahasa ya, ada di luar bahasa. Makanya kita perlu belajar linguistik itu. Ada beberapa kata di daerah lain itu dia nggak biasa, tapi di daerah yang lain, kita pergi ke daerah lain itu nggak sopan misalnya kan. Kalau orang di Sumatera biasanya ngomong keras-keras ya, ngomong keras. Pas di Jawa dibawanya ngomong keras-kerasnya tuh. Jadi pas di Jawa dia kayak ketahuan kali ya dia orang Sumatera ngomongnya keras-keras kayak itu, seperti itu. Tapi karena kita udah belajar linguistik, jadi kita bisa memperhalus misalnya seperti itu. Gitu ya, Gina. Iya, semoga jawabannya bisa memuaskan hati Kak Ina. Nah, untuk teman-teman semua yang masih ingin bertanya, masih dipersilakan, diperbolehkan untuk mengetikkan izin bertanya di kolom chat. Sedikit mengutip dari pertanyaan tadi, berarti sebenarnya linguistik itu bisa kita temui dan ternyata kita praktekkan sehari-hari tanpa tersadar ya Bu ya? Iya, jadi kayaknya kita linguistik udah kayak asing ya, maksudnya wah ini linguistik kayaknya asing. Kita tahu linguistik itu bunyi bahasa, padahal secara nggak sadar kita tuh udah banyak memperlakukan aktivitas linguistik di kehidupan kita sehari-hari gitu. Cuman kita nggak sadar, itulah yang harus kita pelajari gitu. Itulah yang kerjaan yang kita nggak sadar tadi, itu yang dikerjain oleh para linguis yang ada di dunia ini ya. Bisa mereka kaji lewat misalnya sosiolinguistik, kayak fenomena bahasa yang seperti dibilang, boleh saya bahas lagi yang kemarin, saya nggak suka ngomongnya. Mari kita ngomong anjay ya. Iya. Anjay itu, wah itu langsung, wah itu nggak sopan, wah itu sopan, kayak gitu. Kalau secara bunyi, fonologi, kita nggak bahas itu sopan nggak sopan. Yang kita bahas itu adalah anjay. Asal katanya dari misalnya anjing gitu kan. Apa yang berubah di situ? Bunyi apa yang berubah di situ? Kayak gitu. Kalau di fonologi. Nah, kalau di fenomena sosialnya atau di sosiolinguistik boleh. Jadi, anak-anak sekarang menggunakan bahasa anjay. Bahasa anjay ini dipakai untuk memaki misalnya, atau malah sekarang udah dipakai untuk mengagumi sesuatu, misalnya kayak wow, wonderful, amazing, pakai bahasa itu. Kenapa? Nah, itu pakai kajian sosiolinguistik biasanya. Semua bisa kalau di linguistik itu. Tinggal kita pakai teori apa, teori yang tepat untuk membelah, untuk memasak bahan mentah tadi. Seperti itu. Oke. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Ini tadi aku juga pengen bertanya juga masalah anjay, karena kemarin seru banget diskusinya dan ternyata Ibu udah menjawab pertanyaan yang ada dalam diri saya gitu ya, Bu ya. Oke, karena sudah ada peserta yang ingin bertanya lagi, saya akan lanjutkan untuk Kak Rahmawati, dipersilahkan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Media Angkor. Seperti tadi pemateri mengatakan riwayat pemateri mengenai yang sebelumnya menyukai sastra dan akhirnya saya menurut Ibu, apakah linguistik lebih baik dari kelebihan dan kekurangan ilmu linguistik dan saya sendiri sedang berada pada pemilihan ingin mengkonsentrasikan bahasa. Terima kasih.
Ya, Rahmawati tadi agak gangguan tapi ya seolah bisa ditangkap. Antara sastra dan linguistik itu sama menariknya. Jadi itu kesalahan saya waktu S1, saya apa ya, menganaktirikan yang lain. Sebelum saya melakukan penelitian itu, sebelum saya ikut terjun ke sana, saya nggak menarik lah linguistik, yang bagus kan sastra, menyenangkan. Padahal saya kan sudah menjudge seperti itu sebelum saya pelajarin dengan sesungguhnya seperti apa linguistik itu. Jadi tidak ada kelemahan dan kekurangan ya, mereka itu menarik dengan caranya sendiri-sendiri. Kalau sastra itu sampai sekarang saya masih sangat suka sekali dengan sastra, apalagi sastra klasik, dari bahasa yang indah misalnya gitu kan. Terus dari dari daya khayal penulis, itu luar biasa. Yang paling luar biasa itu kan misalnya novel Harry Potter ya, bukan novel klasik Harry Potter kan, bagaimana penulis itu menggambarkan dunia lain yang kita nggak kebayang, bisa digambarkannya seperti itu, dan itu bisa kita analisis dengan berbagai teori di dalam sastra. Sampai-sampai kalau nonton Harry Potter itu produsernya sendiri dan para krunya itu mengakui kalau nggak bisa sebagus apa yang dikhayalkan oleh J.K. Rowling itu kan. Nah, itu masih sangat menarik. Kemudian saya tahu linguistik itu apa yang membuat saya menarik. Saya langsung pergi ke lapangan. Kalau sastra kan nggak harus ke lapangan ya, bisa studi pustaka misalnya gitu kan, atau bisa untuk memperdalamnya, kayak misalnya yang kita bedah itu Harry Potter novelnya, tapi untuk lebih memahami bisa dibantu dengan nonton filmnya gitu, walaupun ya berbeda. Tapi kalau kita linguistik itu yang menariknya tuh kita harus terjun langsung. Saya mau meneliti misalnya tentang bahasa di Irian Jaya, Papua. Papua itu yang tadi 7.000 bahasa tadi itu paling banyak tuh di Papua loh bahasanya itu. Kita harus ke sana, harus mau nggak mau harus tahu cara hidup mereka kayak mana, kan mau rekam kehidupan sehari-hari misalnya. Kita harus, ya mau nggak mau kita, nggak mungkin dong kita tidur di hotel terus kita mau ngambil data di Papua, di tempat pedalaman, nggak ada hotel di situ, jadi kita mesti tinggal di sana, misalnya di rumah kepala suku gitu. Itu yang menarik. Ya kemudian udah direkam, itu bisa dibuktikan secara empiris, itu yang paling menarik. Dan kalau udah pelajari teori-teorinya, kita bisa dengan bangga ya, saya bisa membuktikan bahwa di dalam bahasa Serawai, Bengkulu Selatan itu tidak ada O, tidak ada vokal O, tidak ada vokal E, buktinya ini. Ah, di situ letak menariknya. Nah, jadi gitu sama ya, siapa nanya, Rahmawati ya, sama-sama menarik, tinggal Rahmawati lebih condongnya kemana. Dan pesan saya, jangan mentang-mentang kita sastra terus kita menjudge bahwa linguistik nggak menarik. Iyalah linguistik mudah, iyalah sastra lebih mudah, nggak ada yang lebih mudah dan tidak ada yang sulit kalau mau gitu. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. Boleh Kak, saya kembali bertanya. Jadi apakah ilmu linguistik kita bisa menerapkannya ke dalam ilmu sastra, dalam pengkajian ilmu sastra Kak? Boleh. Oh ya, boleh. Boleh. Objeknya itu karya sastra. Teman saya ada objeknya itu Hemingway, karya Hemingway, judulnya The Old Man on the Sea. Udah baca tuh Rahmawati? Belum. Iya. Ya, dia pakai novel The Old Man on the Sea. Kemudian dia
membelahnya teori-teori itu pakai linguistik, pakai teori linguistik. Jadi dia kajiannya itu tentang ekolinguistik. Ekolinguistik itu tentang lingkungan ya, bagaimana Hemingway itu menggambarkan lingkungan yang ada di laut. Apa-apa saja kata yang dipakainya itu. Apakah benar di kehidupan sehari-hari misalnya emang ada kata-kata itu, ada hewan-hewan laut seperti itu. Kalau di langit Hemingway mengatakan apa gitu. Jadi bisa. Dari karya sastra itu bisa dijadikan objek kajian linguistik. Tergantung teori itu pisaunya untuk membelah objek tadi gitu. Baik Kak, terima kasih. Tapi kalau ini misalnya ya Rahmawati, bisa jadi dia objek kajiannya linguistik mau dijadikan memakai teori sastra, bisa sastra lisan misalnya. Kan banyak tuh sastra lisan di daerah-daerah kayak nyanyian-nyanyian daerah. Kalau di misalnya upacara pernikahan, terus ada kayak langgam ya kalau di Jawa tuh ya. Kayak langgam nyanyian tuh, terus kita ini apa sih arti kata-kata dari langgam ini seperti apa nilai sastranya, bisa. Jadi dia tergantung teori apa, pisau apa yang kamu pakai untuk membedah objek tadi, seperti itu ya. Iya Kak, terima kasih atas jawabannya, sangat memuaskan. Iya, baik. Langsung lanjut ya Kak ya ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Saleha-Leha, saya izin membacakan. Izin bertanya, saya dari Sulawesi Tenggara, tempatnya di Buton, dalam bahasa daerah yang kita gunakan sehari-hari, ada yang sama dengan bahasa Arab, tetapi yang membedakan adalah akhir dari penyebutannya. Contohnya, dalam bahasa Arab, ahad, dan kalau di bahasa daerah yang saya gunakan, cara bacanya menjadi ahadi. Dari perbedaan cara membaca tersebut, itu masuk ke mana dalam bidang apa? Begitu Kak. Mohon jawabannya. Iya. Ya, Saleha namanya. Ya, Saleha itu bisa juga dijadikan kajian untuk fonologi. Jadi, misalnya mau Saleha bandingkan dengan bahasa Sulawesi yang dengan bahasa Arab dengan bahasa Sulawesi yang tadi, dibandingkan apa perbedaannya? Perbedaannya di bunyi apa? Apa persamaannya? Persamaannya di bunyi apa? Bunyi yang udah ditranskripsikan menjadi font kemudian ditulis kembali udah berbeda makna, itu berbeda maknanya menjadi fonim. Berbedakah antara bahasa Sulawesi tadi dengan bahasa Arab secara arti? Nah, itu kan bisa jadi kajian juga. Kalau tidak berbeda, berarti yang tadi ujung-ujungnya tadi itu dia beralofon dengan yang tidak ada ujung-ujung tadi, ngerti ya? Soalnya saya nggak lihat, nggak ada contoh, nggak ada transkripsinya gitu. Jadi itu bisa kajiannya, bisa fonologi bisa, dan morfologi saya kira bisa, dan semantik juga bisa jadinya. Iya, baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga dapat memuaskan Kak Saleha. Lalu selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Cahya Nugroho, saya izin membacakan. Dari Kak Cahya Nugroho, izin bertanya lagi moderator. WC itu kita baca, maaf, WC atau WC, karena waktu itu pernah dibahas oleh dosen bahasa Indonesia tentang penggunaan cara baca yang benar. Gitu, gimana Kak? Ya, WC itu apa dulu ya? Emang singkatannya apa sih itu? Kalau dia tidak ada singkatannya di dalam bahasa Inggris, ya udah WC aja itu. Atau itu memang hanya ada di Indonesia misalnya itu. Oh, ada water closet, ya udah, berarti kita WC ya. Tapi ada beberapa kata yang sudah di Indonesia kan nggak masalah.
misalnya dalam bahasa Inggris itu, yang udah di Indonesia kan itu apa ya misalnya? Seperti, seperti apa? Kayak upload, gitu kan? Itu kan ada unggah ya, sebenarnya bahasa Indonesianya unggah, kemudian kita upload, kita bilang gitu. Jadi kayaknya udah sah saja lah. Dia ke bahasa tadi itu, ke sifat bahasa yang dibahas oleh pembicara sebelumnya itu bersifat arbiter. Suka-suka. Tapi, sekarang pertanyaannya, benar nggak sih kalau di luar negeri itu ada WC itu? Enggak ya, karena kalau biasanya itu kan hanya biasa di Indonesia saja pakai WC gitu. Kalau di luar negeri kan untuk bilang iya restroom gitu kan, atau toilet atau bathroom misalnya gitu. Jadi emang nggak ada dalam bahasa bukan nggak ada. Saya sendiri belum jumpa, entah nanti jumpa. Nggak ada yang bilang itu apa tadi, water closet ya, biasanya closet saja. Itu ya, Cahyo. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga bisa memuaskan Kak Cahyo. Nah, gimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Iya, mungkinkah karena tidak ada pertanyaan lagi untuk hari ini dan juga waktu sudah menunjukkan pukul 20.55 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 10 waktu Indonesia Tengah, saya akhiri diskusi kita pada malam hari ini. Pertama, izinkan saya membacakan sedikit resume dari diskusi pada malam hari ini. Pertama, malam hari ini kita membahas fonologi, di mana fonologi ialah cabang linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Nah, fonologi sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu ada fonetik, dan fonemik. Nah, fungsi dari kita mempelajari fonologi sendiri itu ialah untuk pronunciation atau pengucapan yang tepat. Segitu cukup resume dari saya. Untuk Kak Lydia mungkin dapat memberikan sedikit closing statement untuk hari ini. Iya. Ibroh yang saya ambil waktu belajar linguistik ini adalah, saya kan jurusannya sastra Inggris tuh. Saya lebih mencintai bahasa Indonesia. Itu yang kenapa? Karena sesungguhnya bahasa di seluruh dunia itu tidak ada bahasa yang lebih keren, tidak ada bahasa yang kampungan, tidak ada. Jadi bahasa Indonesia itu sama bagusnya dengan bahasa Inggris, sama bagusnya dengan bahasa Perancis, sama bagusnya dengan bahasa Jawa, sama bagusnya dengan bahasa Minang. Itu yang. Jadi kita sebagai remaja, sebagai pemuda Indonesia harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau dulu saya sering tuh pakai istilah-istilah Inggris gitu, keren. Bukan keren, karena kebiasaan. Karena belajar bahasa Inggris, mengajar bahasa Inggris, jadi kebiasaan beberapa kata saya kebawa-bawa di kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Tapi sekarang tidak. Saya harus menggunakan bahasa Indonesia. Tapi saya juga harus paham bahasa Inggris. Toh nggak mungkin dong nanti kalau saya keluar negeri itu saya bawa-bawa bahasa Indonesia tadi. Tapi ya harus menggunakan bahasa internasional, bahasa yang udah disepakatin, harus paham juga, kita harus tahu. Nah, satu lagi, bahasa itu dia jadi bahasa kalau dipakai. Kalau tidak dipakai, itu bukan bahasa lagi, karena banyak bahasa di dunia ini sudah punah. Seperti bahasa India itu nggak tahu itu bahasa India apa. Bahasa nasional India itu nggak ada sekarang. Jadi kehilangan bahasa nasional kita sama dengan kehilangan identitas. Jadi kita harus pertahankan dan harus bangga. Kabar baiknya,
kalau penutur bahasa Indonesia ini semakin banyak nantinya, sekarang udah diajarkan tuh bahasa Indonesia di mana-mana, udah diajarkan di Korea, di Australia, bahkan di Amerika sudah ada studi tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional. Yang setidaknya bahasa internasional untuk se-Asia. Saingannya itu bahasa Korea dan bahasa Cina. Nah, kalau kita bangga, kemudian kita gunakan bahasa itu sehari-hari, kita nggak malu memakai bahasa itu, maka bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa internasional. Dan para linguis Indonesia sedang mengusahakan menjadikan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional. Gitu ya. Oh, satu lagi. Apapun yang kita ambil, apapun yang kita putuskan, misalnya kita putuskan untuk penelitian kita sastra, entah linguistik gitu, kita harus serius, kita harus all up. Akan pakai bahasa Inggris lagi saya. Harus benar-benar fokus untuk melakukan itu, jangan setengah-setengah. Itu ya. Makasih. Iya, terima kasih banyak Kak Lydia atas closing statement-nya yang sangat luar biasa. Aku ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Lydia yang bersedia menemani kita semua berdiskusi tentang fonologi dengan sangat seru pada malam hari ini. Juga untuk kepada para peserta, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah berpartisipasi dengan sangat baik pada malam hari ini. Nah, sebelum saya menutup, izinkan saya untuk mengadakan sedikit sesi dokumentasi. Jadi untuk teman-teman yang berkenan dapat on cam nih, kita akan berfoto bersama. Iya, untuk teman-teman semua dapat menyalakan kameranya, kita bisa berfoto bersama. Boleh teman-teman semua, ayo dibuka kameranya. Baik, bersiap ya teman-teman semua. Saya hitung sampai 3. Bentar kan? Oke, sebentar. Oke. Oke, untuk teman-teman semua diharapkan on-cam. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih teman-teman semua atas kesempatannya pada malam hari ini dapat bertemu dengan saya dalam diskusi pada malam hari ini. Izin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk tidak lupa membuat resume pada malam hari ini, dan jangan lupa untuk mengikuti rangkaian acara linguistik hingga akhir, dan jangan lupa untuk menunggu sertifikatnya teman-teman semua. Dan pada malam hari ini kita juga dibantu oleh media partner yang sangat luar biasa, yaitu ada Gredu, Al-Abor, Inspirasi Kita, dan Inspirasi Update. Baik, begitu yang saya ucapkan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk materi kita dan juga para peserta pada malam hari ini. Untuk teman-teman semua, jaga kesehatan, jangan lupa 3M-nya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih Kakak semua. Terima kasih semuanya. Izin live. Iya, dipersilakan teman-teman.